Kau boleh baca. So Ricky ni kita dah cakap dah, yang ini kita ambil dari video lah. Mai Raya ambil dari video yang dia mengatakan 1,000 pekerja Malaysia ni satu orang pun tak nak datang kerja. Dia orang sebab dia kata orang Malaysia ni malas, kerja sehari cuti 2 hari, nak aircon aja dan macam-macam lah. Jadi aku terima kasih lah kepada My Rakyat yang buat benda ni. Dalam konten-konten saya berikutnya dan sekarang dan berikutnya, saya tidak akan menyebutkan nama negara manapun atau jenama-jenama tertentu dari negara tertentu, ya. Jadi jangan spin konten-konten saya dan memfitnah saya seolah-olah saya menghina negara tertentu dan jenama-jenama tertentu. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Mungkin video ini terakhir kali saya buat ya geng. Ini tentang staf KBRI Malaysia dan juga misteri seorang Cina Indonesia yang selalu menghina Malaysia. Kenapa saya ini cakap ini yang terakhir? Sebab orang Malaysia sudah bertindak untuk melaporkan si staf KBRI yang bernama Ricky. Ricky itu dia orang sebagai influencer di Malaysia, TikToker sekaligus juga YouTuber. Si Mr. RA dia orang itu juga sudah insaf dan tak mau lagi menghina ataupun juga membahas tentang Malaysia lagi. Karena korang tahu sendiri orang Malaysia itu memang sangat-sangatlah tegas dan jangan main-main, jangan sekali-sekali main-main dengan orang Malaysia. Baik kalau korang belum detail, belum tahu apa case-case ataupun staff KBRI yang bernama Ricky tersebut. Ricky ini orang Indonesia yang bekerja di staf ataupun kedutaan KBRI di Malaysia. Dia orang itu membuat konten-konten ataupun menggiring opini yang menimbulkan pro dan kontra. Dan yang paling hangat yang terakhir kalinya, dia orang itu membuat live di TikTok itu bersamaan dengan misteri seorang Cina yang dari Indonesia tersebut. Lah, di situ dia orang itu mengatakan bahwa orang Malaysia itu malas kerja dan lain-lainnya, dan itu tak sesuai dengan fakta. Entah dia orang itu mendapatkan ayat-ayat macam itu dari mana. Karena saya sendiri itu 8 tahun bekerja di Malaysia. Di sana itu orang-orang Malaysia itu bukan malas sih menurut saya, tapi lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun skill dia orang. Mana mungkin dia orang itu memilih kerja berat-berat macam di kelapa sawit, kuli bangunan dan lain-lainnya. Ada orang, tapi sangatlah berkurang sekali. Karena di sana itu karena di sana itu kan lebih banyak lagi jabatan kosong daripada di Malaysia. Jadi dia orang itu lebih memilih pekerjaan yang menghasilkan yang sesuai dengan kemasukan dan pengeluarannya. Jadi biar sesuai antara kemasukan dan pengeluarannya ini. Nah, kembali lagi ke staf KBRI geng. Yang menurut saya staf KBRI itu tak patutlah kalau buat hal-hal yang macam itu. Alangkah baiknya staf KBRI itu fokus saja ke pekerjaannya. Karena kalau kita ini dikasih tanggung jawab, dipercayai dengan orang, apalagi ini melibatkan dokumen-dokumen orang banyak, yang sepatutnya dia orang itu lebih mengurusi orang-orang Indonesia yang berada di sana. TKI yang terlantar, dokumen-dokumen yang bermasalah itu banyak sangat, yang sepatutnya dia orang itu fokus dengan pekerjaan itu pun macam sudah tak ada masa lagi nak buat TikTok dan lain-lainnya. Oke,
Kalau membuat TikTok, lepas itu dan media-media sosial itu hanya untuk hiburan is okay, nggak masalah. Tapi kalau ini menimbulkan macam itu dan dia orang sendiri itu bukan orang biasa yang dikasih kepercayaan, kalau membuat hal-hal yang macam ini menggiring opini dan orang Malaysia itu membuat sangat-sangatlah marah besar. Ini malahan membuktikan bahwa dia orang ini memiliki SDM-nya itu yang sangat-sangatlah rendah. Tak beda jauh dengan netizen-netizen yang selalu berpikirannya itu negatif. Kalau kita mencari kesalahan-kesalahan orang di negeri orang, itu di mana-mana negara pun juga pasti ada kesalahan ataupun orang yang malas di mana-mana negara. Jangankan Indonesia ataupun juga Malaysia, orang di Amerika yang negara maju itu pun juga pasti ada orang yang agak malas macam itu, karena itu hak pribadi masing-masing dan kita tak boleh kecam lah, tak boleh urus orang-orang yang macam itu, karena alangkah baiknya kita itu mengurusin kesibukan kita masing-masing. Oke, nggak usah berlama-lama, nggak usah panjang-panjang lebar, nggak usah terlalu banyak cakap lah. Saya akan menunjukkan keseriusan ataupun dengan kemarahan orang Indonesia tentang case-nya staf KBRI yang bernama Ricky. Dia orang itu benar-benar melaporkan dan mengurus hal ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Oke, Assalamualaikum guys. Ini Waalaikumsalam. satu petition online di dalam change.org yang telah dibuat oleh sahabat kita My Rakyat, dan kepada siapa yang nak tak tahu nak buat, aku tunjukkan sini caranya. Kau orang boleh pergi kat profile aku ni, so akan nampak kat atas tu ada link yang kau nampak ke link tu kan, bawah lihat rasa sembang tu, klik dan kau akan dapat paparan macam ni lah. So buka paparan ni, kau akan keluar ke change.org punya ni lah, petition ni lah. So kat sini kau boleh baca. So Ricky ni kita dah cakap dah, yang ni kita ambil dari video lah. My Rakyat ambil dari video yang dia mengatakan Isu penghinaan yang Malaysia pertama ni satu orang pun tak nak datang kerja. Dia orang sebab dia kata orang Malaysia ni malas, kerja sehari cuti 2 hari, nak aircon aja dan macam-macam lah. Jadi aku terima kasih lah kepada My Rakyat yang buat benda ni. So kita tak pandai buat, tapi kawan-kawan kita sakit hati lah kan. Tapi tak apalah. So petition ni masih baru. Kita minta kawan-kawan tengok, pergi ke profile aku tadi, macam yang mula-mula tadi, klik je link tu. Untuk yang mana dalam profile aku senang, kau klik link, kau akan dapat paparan ni. So bila kau buka ni, kau akan sampai ke bawah, dia akan minta kau nampak kotak merah tu. Yang ni take the next step, sebab aku dah sign. Okay, kau orang nampak dia akan sign the petition. Kau akan klik sign tu, lepas tu nanti kau akan habis sign. Ni kau bacalah. Sebab Ricky memang dia sangat melampau dan dia rasa dia kebal dengan kedutaan dia. Okay, lepas tu nanti dah siap semua, kau akan nampak macam ni. Dia minta duit tu kan, tak payahlah, kau nak bagilah. Tapi no I share instead tu, maknanya kalau kau klik tu, kau akan dapat macam ni. Okay, kau boleh copy link atau kau boleh bagi ke WhatsApp untuk mintakan kawan korang share dan juga sign petition ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, itu tadi orang Malaysia yang akun TikToknya itu @amirulrizaki. Silahkan korang cari di akun TikToknya dia orang. Kalau korang nak mensupport ataupun mensokong untuk melaporkan si staf KBRI ini. Dan ini banyak orang-orang Malaysia yang geram dengan staf KBRI atau yang bernama Ricky Sapari tersebut, dan juga banyak orang-orang Malaysia yang teringin melaporkan akan tetapi tak tahu caranya. Nah ini Mr. ataupun Tuan Amirul Rizaki, dia orang itu membuat lagi video untuk memperjelas agar orang-orang Malaysia itu boleh membantu dengan lewat link ini. Nah linknya itu macam mana? Oke, langsung kita tunjukkan lagi geng. Okey, Assalamualaikum. Tak apa. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya lagi kat mana link tu apa semua, tak apa. Mungkin ada yang tak berapa faham. Okey, kawan-kawan boleh patah balik kepada muka depan macam ni, yang gambar yang saya letak. Okey, balik ke situ. Nak tengok tempat yang tengok-tengok video tu satu-satu tu kan.
Bila tengok ruang yang saya bulatkan dengan anak panah tu, klik di situ. Okey, apabila klik di situ nanti akan keluar ikut je. Nanti klik lagi sampai jumpa petition tu, bacalah apa yang My Rakyat dah tuliskan tu, dan yang di bawah sekali nanti sign petition. Baik, ada yang tanya tadi, kena bayar ke? Okey, tak perlu bayar. Nak bayar pun boleh, tapi tak perlu bayar sebenarnya. Dolar tu, kalau $8 tu kali dengan 5 dapat 40. Tak payah. Bukan bayar ke saya pun. Itu untuk change ORG lah. Kalau nak bagi dia orang, bagilah. Kalau tak bagi, klik kat bawah tu untuk share. Instead share, apa lupa tadi. Kita pilih untuk share. Okey, itu saja. Okey, terlupa. Terima kasih kepada semua untuk hari ini. Jam 12 malam kita ada tadi lebih kurang hampir 900. Aku tadi ingat dapat 1000 tapi tak dapat, tak apa. For first day, kita harap besok kita akan dapat lebih banyak, dan target kita insyaAllah 10k pun dah banyak lah. Tapi kalau dapat lebih ratus ribu, kita bonus lah. Okay. So for now, kita ada hampir 900. Jadi teruskan mengongsi. Beritahu kawan-kawan, kita bukan nak cari masalah, tapi kita nak ajar sedikit pendidikan, untuk beri pendidikan sedikit pada pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia ini agar lebih menghormati orang yang berada di sekeliling dia, tempat dia cari makan, ya. Okey, kita besok boleh kejar tak 3000? Okey, tolong semua share, copy link atau bagi saja video ni pada kawan-kawan. Okey, terima kasih. Bye bye. Sudah saya cakap berkali-kali, jangan main-main dengan orang Malaysia. Sebetulnya sudah beberapa kali, bahkan macam setiap hari video-video misteri dan juga staf KBRI ataupun si Ricky ini saya reaction. Itu macam sebuah himbauan. Tapi dia orang itu malahan asik dengan konten-konten yang macam itu, yang dia anggap itu hanya bahan candaan. Dan itu yang makin lama boleh sampai kelewatan. Dan itu juga terjadi. Ini pun dulunya itu saya sudah pikir, ini kalau dibiarkan memang makin lama makin kelewatan, jadi bahaya. Nah, sampai ini pun terjadi apa yang di pikiran saya saat saya mereaction video-video dua orang tersebut. Nah, saat ini bukan hanya staf KBRI ataupun Ricky Sapari saja yang kena laporan ataupun kena kecam, dan juga Mr. RI. Di situ pun tadi juga ada dicantumkan ya, Mr. RI yang menghina Malaysia, membuat konten-konten macam provokator yang menimbulkan kemarahan orang Malaysia. Ini bukan ditujukan kepada satu orang, 1-2 orang saja mungkin masih banyak yang terima lah, karena ini ditujukan ke negara Malaysia dan orang-orang Malaysia, rakyat-rakyat seluruh Malaysia. Siapa yang tak geram, siapa yang tak marah? Misalnya pun negara saya pun dibuat macam itu, tentunya saya juga pasti marah. Nah, di video berikutnya ini tentang misteri yang dia orang itu sudah takut lah, sudah tak berani lagi buat konten ataupun penghinaan tentang Malaysia, dan tak mau sebut lagi brand-brand ataupun nama-nama Malaysia. Kalau orang masih penasaran mana videonya, oke, saya tunjukkan kepada orang. Dalam konten-konten saya berikutnya dan sekarang dan berikutnya, saya tidak akan menyebutkan nama negara manapun atau jenama-jenama tertentu dari negara tertentu, ya. Jadi jangan spin konten-konten saya dan memfitnah saya seolah-olah saya menghina negara tertentu dan jenama-jenama tertentu, ya. Kalau Anda berasumsi itu adalah negara Anda, itu masalahnya Anda. Saya tidak sebut negara Anda, oke? Jadi semua sudah clear. Di Indonesia tidak ada kebijaksanaan mobil nasional, ya. Apalagi kalau mobil nasional itu perusahaannya selalu meminta-minta dukungan dari pemerintah berupa subsidi dan juga pemotongan pajak. Kami sebagai pembayar pajak di Indonesia sangat tidak ikhlas bila uang pajak kami dibuat untuk menyokong program mobil nasional yang belum tentu bisa bersaing di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri, dan selalu meminta-minta bantuan pemerintah
dan memakan uang pajak kami, memboroskan uang pajak kami. Jadi kalau ingin membuat program mobil nasional, mereka tidak boleh meminta keistimewaan dari negara kami. Itu prinsip yang harus kita pegang sebagai warga negara Indonesia. Semua perusahaan swasta harus bersaing dengan modal sendiri. Tidak boleh meminta perlakuan anak emas dari negara, karena itu akan merugikan kita sebagai negara. Dulu kami punya program mobil nasional, dan mobil nasional itu tidak laku dan tidak berhasil, ya. Meskipun banyak sekali mendapatkan sokongan dari negara, dari uang pajak kami, tapi tidak berhasil karena tidak bisa buat sendiri, bekerja sama perusahaan asing, dan hanya ganti nama dan ganti jenama, ganti nama dan ganti logo. Oke, dan kami tidak mau belajar dari kesalahan negara-negara lain yang punya program mobil nasional, tapi hanya bisa jadi jago kandang, tidak bisa memenangi persaingan di luar negeri, dan negara harus memberikan subsidi secara ngawur luar biasa besarnya dan merugikan keuangan negara, sehingga negara posisi hutang akan naik terus dan defisit, ya. Kami tidak ingin itu terjadi di negara kami. Mohon maaf saya tidak menyebut nama negara manapun. Jadi tak payah koyak, tak payah marah-marah. Ya, itu sudah cukup bagi kami untuk belajar bahwa program mobil nasional hanya bisa dilakukan bila kita memiliki teknologi sendiri dan kita memiliki uang yang cukup untuk bersaing, membangun kilang-kilang sendiri dan membangun jaringan pemasaran. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, tak payah kita berpura-pura seolah-olah kita sanggup membuat mobil nasional kami sendiri. Terima kasih. Masih agak egois ya konten misteri ini. Memang sudah tak mau sebutkan nama negara, tapi seakan-akan masih menjerumuskan tentang nama Malaysia. Tapi saya rasa mungkin dia orang ini juga sudah yang terakhir kalinya, karena ini video sudah semalam, dua hari lalu lah ya, semalam kah kemarin macam itu. Dan yang terbaru-baru lagi sudah tak ada lagi konten-konten tentang menghina Malaysia. Dan dia orang tadi juga sebenarnya juga menyadari kalau negaranya sendiri, Indonesia itu tak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oke, nggak masalah. Kita mengkritik itu nggak apa-apa, nggak masalah, asal jangan menghina. Karena kritikan dan hinaan itu memang hampir sama. Seperti contoh macam kakak jantung pisang, lepas itu Olan W macam itu, Akak Sri, sampai kakak Sri di sini itu hari buat konten tentang kritikan pendidikan ataupun sekolah di Indonesia sampai masuk TV. Videonya itu diambil oleh Gelombang TV. Itu nggak masalah kalau konten-konten tersebut macam dia orang itu menurut saya bagus. Itu kan membangun. Meskipun yang diucapkan ataupun yang dikeluarkan opini-opini itu macam seakan-akan terlalu kasar, dan banyak orang yang salah paham dengan pemahaman konten-konten dia orang. Tapi nggak apa-apa kalau orang pandai tahu apa maksud dan juga tujuan mengkritik Indonesia. Jadi macam itu. Dan semoga yang akan datang Misteri dan juga staf KBRI Malaysia untuk buat konten meminta maaf, permohonan maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Kenapa saya suruh meminta maaf? Karena kata-kata minta maaf itu sangatlah mudah untuk kita sampaikan dan kita terima pun juga dengan nyaman ya, dengan permohonan maaf dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dia orang perbuat. Karena kenapa? Indonesia dan Malaysia ini sebetulnya memang macam adik-beradik lah. Dan kita ini sama-sama seagama, sama-sama Islam. Dari segi adat, kuliner itu pun juga hampir sama. Dan saran saya juga tak payah buat konten-konten yang menghinaan. Kalau hanya mengkritik ataupun setakat konten perbandingan untuk membangun itu nggak masalah. Tapi kalau sampai menjerumus untuk penghinaan, apalagi sampai menghina nama negara, nah itu tidak dibenarkan. Saya pun juga tak setuju, dan itulah alasannya kenapa
hari-hari yang kemarin-kemarin itu semacam setiap hari saya bahas konten-kontennya misteri dan juga si kakak jantung pisang, karena dua orang ini sama-sama mengkritik tapi berbeda. Nah, macam itu. Oke. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya dan orang-orang yang melakukan kesalahan diberi kesadaran diri dan tak mengulanginya kembali lagi. Oke. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.